Halo ya Bunda, selamat datang di video edukasi Rumah Sunat Sultan. Dengan saya, Dr. Rainugraha, Direktur Rumah Sunat Sultan. Dalam video ini, saya mewakili seluruh dokter di Rumah Sunat Sultan akan menjelaskan tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh orang tua dan keluarga tentang hitan nanti. Mulai dari pengertian hitan, metode apa yang digunakan, dan juga tentang perawatan pasca hitan. Perlu diketahui, isi dari video ini khusus diperuntukkan bagi orang tua dan keluarga yang akan melakukan hitan di Rumah Sunat Sultan. Disarankan jangan menonton video ini bersama anak Anda yang akan dihitan besok, untuk menghindari psikologis rasa takut dari sang anak. Pertama-tama, saya akan jelaskan pengertian sunat dari sisi pandang medis. Sunat masuk dalam kategori bedah minor, yaitu proses pembuangan kulit kulup yang membungkus kepala burung. Kenapa harus dibuang? Karena jika dibiarkan, kulup akan menghambat jalannya pipis dan tempat penumpukan kotoran, sehingga meningkatkan resiko peradangan, infeksi, bahkan resiko kanker di kemudian hari. Secara teknis, bagian yang dibuang hanya kulupnya saja. Batang dan kepala burung tidak diapa-apakan ya. Jadi, sehabis hitan, pasti anak bisa pipis. Bila anak mengeluh tidak bisa pipis, biasanya dikarenakan faktor psikologis atau rasa takut saja. Kami menggunakan metode Kauter estetik di paket silver, ditambah metode combo sealer di paket gold dan VIP. Apa sih perbedaannya antar paket dan juga perbedaan dengan sunat di tempat lain, dok? Secara metode, biasanya proses sunat adalah pemotongan kulit kulup, proses jahit, dan diakhiri dengan perban. Ini yang paling sering dilakukan di tempat sunat pada umumnya. Pada metode ini, kulit bagian dalam sering dibiarkan tidak dilakukan perapihan. Jadi, hasil akhirnya sering menyisakan kulit dalam yang bentuknya keriput-keriput saat burung sedang tidak tegak. Secara fungsi normal, tetapi secara estetik kurang indah. Apalagi bila kebetulan kulit bagian dalamnya cukup panjang yang tersisa, bisa menyebabkan resiko kulup kembali di kemudian hari. Kalau kulup kembali diapakan, dok? Jadi harus sunat 2 kali. Nah, untuk metode kami yaitu Kauter estetik, kami menggunakan pemotongan 2 tahapan. Pertama, kulit bagian kulup, dan yang kedua, perapihan kulit bagian dalam. Sehingga dari segi tampilan terlihat lebih rapi, enak dilihat, dan estetik. Kelebihan dari sisi medisnya, untuk metode kami, resiko kulup kembali sangat minim. Selanjutnya adalah metode combo sealer yang ada di paket gold dan VIP. Metode ini menggantikan proses jahitan menjadi lem bedah, mirip yang digunakan untuk operasi sesar dan bedah lainnya. Kami aplikasikan dalam proses sunat di Rumah Sunat Sultan. Kelebihan metode ini tidak diperlukan lagi pembungkusan menggunakan perban, dan tidak ada alat yang menempel setelah sunat selesai. Cukup perawatan terbuka saja. Kita sebagai lelaki veteran sunat paham betul akan tidak nyamannya saat dilepas perban dan juga pembukaan alat. Jadi kami hilangkan di sini agar anak nyaman. Kelebihan kedua adalah tidak perlu kontrol datang ke klinik. Perawatan cukup mudah di rumah saja. Konsultasi dan pemantauan bisa melalui WhatsApp, jadi lebih praktis. Kelebihan berikutnya, sudah boleh mandi atau terkena air 6-8 jam setelah disunat. Tapi tidak boleh berendam dulu ya. Apakah metode ini masih ada jahitan? Tergantung kondisi burung anak. Bila normal atau relatif kecil, cukup lem saja tanpa jahit. Tapi bila diperlukan, kami akan membuat jahitan pengunci untuk keamanan. Tapi tenang, semua proses tidak akan terasa nyeri karena sudah dilakukan pembiusan terlebih dahulu. Karena tidak adanya perban, tidak ada alat yang menempel, jadi anak tidak wajib datang ke klinik. Bisa konsul via WhatsApp chat. Anak lebih nyaman, tidak perlu dibujuk-bujuk untuk datang ke klinik lagi, apalagi yang rumahnya jauh. Banyak pasien dari luar kota cukup datang sunat dan pulang. Mekanisme konsultasi, ayah bunda harap memberikan kabar tentang kondisi anak di hari ketiga, 1 minggu, dan 2 minggu setelah sunat.
dengan mengisi format konsultasi dan mengirimkan foto atau video jelas tentang burung anak dari berbagai sisi. Ayah bunda juga bisa menanyakan apa saja di layanan chat ini. Jangan khawatir, kami pasti akan merespon semua pertanyaan ayah bunda. Khusus untuk paket VIP, terhubung langsung dengan kontak dokter yang menangani saat hitan. Terakhir, ayah bunda jangan khawatir, kami berkomitmen menemani sampai sembuh. Konsultasi dan kontrol langsung ke klinik dipersilahkan dengan perjanjian. Biasanya, bila diperlukan, adanya tindakan seperti pendarahan aktif, infeksi karena perawatan luka di rumah kurang baik, dan lain-lain. Apa saja yang menyebabkan pendarahan dan infeksi? Walaupun kasusnya sangat jarang, biasanya pendarahan aktif terjadi karena luka tergesek, terbentur, aktivitas berat lainnya, dan juga faktor higienitas yang kurang di rumah. Bila ada hal-hal seperti di atas, kami akan lakukan penjadwalan untuk kontrol ke klinik dilakukan tindakan. Ada 2 tahapan yang paling tidak nyaman ketika hitan. 1. Proses pembiusan. 2. Saat biusnya habis. Biasanya bius habis 1-2 jam setelah bius masuk. Untuk antisipasi saat bius habis, kami berikan obat anti nyeri diminum sebelum sunat, bukan sesudahnya. Apalagi bila menunggu anaknya pulang ke rumah baru minum obat. No. Kenapa diberikan sebelum? Karena reaksi obat membutuhkan waktu sampai efeknya maksimal. Harapannya, begitu bius habis, efek obat anti nyeri pun sudah optimal, sehingga rasa baal tetap terjaga. Jangan lupa kondisi perut dalam keadaan terisi sebelum sunat ya. Proses tidak nyaman kedua adalah saat pembiusan. Untuk pembiusan, kami menggunakan bius tanpa jarum. Sehingga skala sakit yang biasanya dengan jarum itu nilai 10, kalau tanpa jarum bisa 3-4. Masih terasa tapi jauh berkurang. Pertanyaan paling sering ditanyakan oleh orang tua adalah, "Dok, anaknya nanti rewel atau tidak ya?" Jujur, untuk hal ini kami tidak bisa janji ya bunda. Karena semua tergantung dari faktor keberanian anaknya. Rata-rata anak di atas 7 tahun sudah tidak rewel karena sudah mengerti. Di bawah 7 tahun, apalagi masih batita atau bayi umur 3 tahun, kebanyakan rewel karena takut. Setelah obat bius masuk, kami akan memastikan biusnya sudah bekerja dengan cara burungnya dicubit sedikit. Bila anak sudah bisa diajak komunikasi, kami akan tanyakan anak sakit atau tidak. Bila tidak, akan kita lanjutkan prosesnya. Tapi, bila menjawab sakit, kita akan menunda atau menunggu reaksi biusnya berjalan atau menambahkan obat biusnya. Tapi, bila anak belum bisa interaksi, apalagi sedang nangis nih, kami akan nilai dari nangisnya, datar atau tidak ketika kulupnya dicubit. Bila biusnya sudah masuk, dan tes cubit pun sudah tidak nyeri atau nangisnya sudah datar, berarti bius sudah bekerja dan proses sunat sudah bisa dimulai. Namun, di tengah jalan masih ada kemungkinan anak rewel, bahkan sampai dengan mengamuk. Biasanya hal ini terjadi karena 1. Anak ketakutan. 2. Kepala burungnya terlalu sensitif. Jadi, apapun yang terasa akan dibilang nyeri oleh anak. Dengan begitu, kami minta komitmen ya, ayah bunda. Bagaimanapun rewelnya anak saat proses hitan nanti, orang tua tetap berkomitmen untuk fokus membantu menenangkan anak agar kami tetap bisa bekerja dengan baik. Berikut hal-hal yang perlu disiapkan sebelum sunat besok. Sekian ayah bunda hal-hal yang perlu diketahui sebelum melakukan sunat besok. Semoga edukasi ini dapat membantu dan memantapkan orang tua sekaligus anak untuk menghadapi proses sunat. Semoga sunat Sultan lancar ya.